Bab 680. Kekacauan. Aslinya, pasukan pemberontak ingin menarik pasukan Daxia untuk mengejar mereka dan masuk ke dalam gurun, namun, mereka tidak menyangka bahwa pasukan Daxia justru bertindak di luar dugaan dengan merebut wilayah sedikit demi sedikit. Pasukan pemberontak tidak berani menghadapi pasukan Daxia dalam pertempuran langsung, sehingga mereka hanya bisa bersembunyi di kejauhan sambil terus mengawasi gerakan musuh. Ketika melihat pasukan Daxia mulai menggali kembali sumur yang telah mereka rusak, hati Mohan semakin tenggelam. Dia sudah menyadari alasan pasukan Daxia bertindak seperti ini. Kali ini, mereka tidak hanya datang untuk menghancurkan pemberontak, tetapi ingin menghabisi seluruh Xiyu. Tanpa Xiyu, kemana lagi mereka bisa melarikan diri? Jika mereka melarikan diri ke tempat lain, kemungkinan besar mereka juga akan diserang oleh pasukan setempat. Mereka tidak mengenal medan, tidak memiliki sumber daya, dan tidak memiliki kekuatan untuk terus bertempur. Karena pasukan pemberontak tidak memiliki pasokan yang cukup, mereka tidak bisa berperang dalam jangka panjang. Bagaimanapun juga, mereka harus mempertahankan Xiyu dan menemukan cara untuk mengalahkan pasukan Daxia. Mohan segera mengirim utusan untuk memberitahu Raja Xiyu tentang situasi ini. Setelah menerima surat Mohan, Raja Xiyu langsung marah dan merobek surat itu, kemudian melemparkannya ke tanah. Sungguh keterlaluan, ini adalah wilayah Xiyu, tetapi mereka berani bertindak begitu arogan. Mohan bahkan berpikir untuk meracuni sumur. Bahkan jika kita bisa mengusir pasukan Daxia, sumur itu akan menjadi tidak berguna. Lalu apa gunanya membiarkannya tetap ada? Para jenderal di bawahnya saling menatap, terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa sebelum perang dimulai, Mohan sudah kehilangan semangatnya. Salah satu jenderal segera maju dan berkata, "Yang mulia, menurut aku, pasukan Turkistan ini sama sekali tidak bisa diandalkan. Mereka terlalu melebih-lebihkan kekuatan pasukan Daxia dan bahkan tidak berani bertempur. Jelas mereka sudah ketakutan. Lebih baik kita meninggalkan mereka dan menghadapi pasukan Daxia sendiri." Wajah Raja Xiyu menjadi semakin suram, tetapi dia mengangguk pelan. Awalnya, dia berpikir untuk merekrut pasukan Turkistan dan memanfaatkan mereka untuk keuntungannya. Namun, melihat sikap mereka sekarang, dia sangat kecewa. Mereka ketakutan seperti tikus melihat kucing saat menghadapi pasukan Daxia. Jelas tidak bisa diandalkan. Siapa di antara kalian yang bersedia memimpin pasukan untuk menghancurkan pasukan Daxia? Hamba bersedia memimpin pasukan, Yang Mulia. Pasukan Daxia hanya berjumlah 30.000 orang. Beri hamba 30.000 prajurit, hamba pasti bisa menghancurkan mereka. Hamba juga bersedia berperang. Beberapa jenderal langsung maju meminta izin untuk bertempur. Melihat semangat prajuritnya, Raja Xiyu merasa puas. Ternyata, orang-orangnya sendiri masih bisa diandalkan. Baik, Fa Yize, aku tugaskan 50.000 pasukan terbaik kepadamu. Pastikan untuk mengalahkan pasukan Daxia. Asalkan kamu bisa meraih kemenangan besar, maka aku akan mengangkatmu menjadi Jenderal Agung. Raja Xiyu berkata dengan penuh semangat. Fa Yize melangkah maju, berlutut dengan satu kaki, dan memberi hormat. Hamba menerima perintah. Hamba pasti tidak akan mengecewakan Yang Mulia. Pasukan Xiyu segera bersiap untuk berangkat. Mereka tidak mungkin menghancurkan semua sumur mereka sendiri. Sumber air adalah hal yang paling penting untuk bertahan hidup dan mempertahankan wilayah mereka. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Sementara itu, di pihak Lin Hai, mereka sedang mempersiapkan langkah berikutnya dalam rencana penyerangan. Dengan kerja keras semua orang, mereka berhasil menggali 2 sumur tambahan. Pasukan khusus ditugaskan untuk menjaga sumur tersebut, memastikan pasokan air yang cukup untuk seluruh prajurit. Tak lama kemudian, seorang pengintai datang melapor, pasukan Xiyu telah mengirim 50.000 prajurit untuk menyerang. Lin Hai tidak panik, sebaliknya, dia justru tersenyum senang. Sepertinya Mohan gagal meyakinkan Raja Xiyu. Sebelum bertempur dengan kita, mereka masih meremehkan kekuatan kita. Yu Huasi tersenyum, bukankah ini kesempatan emas bagi kita? Tepat sekali. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan ke-50.000 pasukan ini. Populasi Xiyu memang sedikit, dan 50.000 ini sudah mencakup sebagian besar kekuatan mereka. Jika kita bisa membasmi mereka, maka Xiyu akan jatuh sepenuhnya. Lin Hai menatap peta, mulai menyusun strategi untuk menghancurkan pasukan musuh. Pasukan Xiyu sangat berbeda dari pasukan Turkistan, karena kondisi geografis mereka tidak memiliki banyak kuda perang. Sebagian besar prajurit mereka bertempur dengan menunggang unta. Unta adalah tunggangan yang tahan banting dan sangat cocok untuk bergerak di gurun. Jika pasukan Xiyu kalah dan melarikan diri ke dalam gurun,
mengejar mereka akan menjadi tugas yang sulit, oleh karena itu, mereka harus menemukan cara untuk mengepung dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Lin Hai berkata kepada Yu Huaxi, kita harus berpura-pura lemah pada awalnya, membuat pasukan Siyu berpikir bahwa kita tidak mampu melawan mereka. Lalu, kita akan mundur ke dalam kota gelombang. Ketika itu terjadi, pasukan Siyu dan pasukan pemberontak pasti akan mengalami konflik internal. Begitu mereka mulai berselisih, pasukan Siyu pasti akan menyerang lebih dulu. Saat itulah kita menyiapkan pasukan penyergapan dan mengepung mereka di bawah tembok kota, menghabisi mereka sepenuhnya. Yu Huaxi mengangguk dengan penuh semangat, strategi yang luar biasa. Menjebak musuh dengan pura-pura lemah, lalu membasmi mereka dengan kepungan. Aku setuju. Setelah merumuskan rencana, mereka segera mulai bersiap. Ketika pasukan Siyu tiba, Yu Huaxi memimpin pasukannya ke medan perang. Dia membawa 20.000 prajurit, tampak gagah dan siap bertempur habis-habisan. Mo Han, yang melihat pasukan Siyu datang untuk membantu, bukannya merasa lega, justru semakin cemas. Itu berarti Raja Siyu tidak mengikuti sarannya untuk menghancurkan sumur, tetapi malah memilih untuk mengirim pasukan untuk menyerang. Yang Mulia jelas tidak mempercayaiku. Malah mengirim begitu banyak pasukan untuk melawan Daxia. Dia pasti akan menyesalinya nanti. Mo Han merasa cemas. Tidak, aku harus menghentikan mereka. Aku tidak bisa membiarkan puluhan ribu pasukan ini musnah di tangan Daxia. Dia segera membawa 30.000 pasukannya untuk menghadang prajurit Siyu. Berhenti sekarang juga, kalian tidak boleh bertempur dengan Daxia. Kalian sama sekali bukan tandingan mereka. Jika kalian memaksa bertempur, seluruh pasukan ini bisa dimusnahkan dalam satu pertempuran. Saat itu terjadi, Siyu tidak akan memiliki kekuatan apapun untuk melawan Daxia lagi. Mo Han berteriak sekeras mungkin untuk memperingatkan mereka, namun, Fa Yize hanya menatapnya dengan tatapan penuh penghinaan. Baginya, menghindari pertempuran ketika musuh sudah di depan mata adalah tindakan pengecut. Mo Han, sebelumnya kamu berkata bahwa kamu akan menghadapi pasukan Daxia lebih dulu. Tapi begitu melihat pasukan mereka, kamu malah mundur tanpa perlawanan. Ternyata pasukan Turkistan hanya sekuat ini. Kalian begitu takut sampai tak berani bertempur. Nada suara Fa Yize dipenuhi dengan ejekan. Mo Han belum pernah dihina seperti ini, namun, dia tidak punya pilihan, situasinya sangat sulit. Dan dia tidak boleh membiarkan emosinya menguasai dirinya. Dia menekan amarahnya dan berusaha tetap tenang. Fa Yize, aku hanya ingin memperingatkanmu. Senjata Daxia terlalu kuat. Kalian tidak akan bisa menang melawan mereka. Itu bukan urusanmu. Apakah kami bisa menang atau tidak, hanya bisa diketahui setelah bertarung. Fa Yize mendengus sinis. Kalau kamu takut, tetaplah di belakang dan lihat bagaimana aku mengalahkan mereka. Dia tidak mau membuang waktu lagi, pasukan Daxia sudah semakin dekat, dan dia ingin segera bertempur. Jika dia bisa memenangkan pertempuran ini, maka posisinya sebagai Jenderal Agung akan semakin kokoh. Sejujurnya, dia tidak pernah menyukai Mo Han. Baginya, Mo Han hanyalah seorang pendatang yang tiba-tiba mendapat kepercayaan Raja Siyu dan diberi kendali atas 30.000 pasukan. Hal itu membuatnya tidak nyaman, bahkan jika ada kesempatan untuk meraih kemenangan, dia tidak akan membiarkan Mo Han yang mendapatkan kehormatan itu. Mo Han mengetahui betul sifat Fafis. Dia tidak mungkin bisa membujuknya. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan menghalangimu lagi. Tapi aku sudah memperingatkanmu berkali-kali. Jika kalian kalah, jangan salahkan aku. Fa Yize mendengus dingin. Hali, kamu bahkan belum bertempur, tapi sudah memuji musuh dan merendahkan diri sendiri. Begitu pertempuran ini selesai, aku akan melaporkan kebodohanmu ini kepada Raja. Dia tidak mau membuang waktu untuk berbicara dengan Mo Han lagi. Dengan satu gerakan tangan, dia memberi perintah kepada pasukannya untuk terus maju. Hari ini, aku akan menghancurkan pasukan Daxia dan mempermalukan Mo Han. Bab 681. Perangkap. Fa Yize segera memimpin pasukannya maju ke depan. Dua pasukan kini berhadapan, hanya berjarak 100 meter, kedua belah pihak telah membentuk formasi pertempuran. Fa Yize berteriak lantang, Siyu dan Daxia selama ini tidak saling mengganggu, tapi kalian berani membawa pasukan menyerang wilayah kami. Segeralah menyerah, maka nyawa kalian bisa diampuni. Atau cepat tinggalkan perbatasan Siyu. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Yu Huaxi bahkan malas menanggapi ancaman itu. Ia hanya menoleh pada Wang Dayong dan berkata, Dayong, kamu saja yang bicara dengan mereka. Baik,
Wang Dayong tersenyum tipis dan membalas dengan suara lantang, awalnya memang kita tidak saling mengganggu. Tapi kalian telah memberikan perlindungan kepada musuh Daxia, itu berarti kalian memilih untuk memusuhi kami. Sekarang, serahkan semua pemberontak Turkistan, maka kami akan mengampuni kalian, jika tidak, Siyu akan kami hancurkan. Kami Siyu tidak perlu diajari oleh Daxia bagaimana mengatur urusan kami sendiri. Kalau memang ingin menghancurkan Siyu, majulah dan coba saja. Melihat negosiasi tidak membuahkan hasil, Faize langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang, mereka maju sambil melesatkan anak panah ke arah lawan. Pasukan Daxia segera membalas serangan, tetapi kali ini mereka tidak menggunakan panah pemecah baja, melainkan panah biasa yang mereka rampas dari musuh. Bahkan saat memanah, mereka tidak menarik busur hingga penuh, beberapa prajurit juga melemparkan granat ke arah musuh, namun, granat ini telah dimodifikasi, sebagian besar mesiu di dalamnya telah dikeluarkan, sehingga daya ledaknya sangat kecil, ledakan granat itu menimbulkan suara yang nyaring, cukup membuat pasukan Siyu terkejut sesaat, tapi mereka segera menyadari bahwa senjata ini hanya suaranya saja yang mengerikan, sedangkan daya hancurnya tidak seberapa, bahkan jika meledak di dekat mereka, granat itu hanya bisa melukai, tetapi tidak sampai membunuh. Mereka pun teringat bagaimana Mo Han sebelumnya mengatakan bahwa pasukan Daxia memiliki senjata yang sangat dahsyat. Sekarang mereka sadar bahwa itu hanya bualan belaka untuk membesar-besarkan kekuatan musuh. Kedua belah pihak pun akhirnya terlibat dalam pertempuran jarak dekat, tidak butuh waktu lama bagi pasukan Daxia untuk mulai kewalahan. Mereka terus terdesak dan mundur selangkah demi alangkah, sementara itu, pasukan Siyu semakin bersemangat. Mereka terus mengejar dan menekan musuh tanpa henti, akhirnya. Pasukan Daxia benar-benar terdesak hingga mereka berbalik dan melarikan diri sepenuhnya. Faize memimpin pasukannya untuk terus mengejar, memaksa pasukan Daxia mundur ke dalam benteng kota, di mana mereka tidak berani keluar untuk bertempur lagi. Faize meraih kemenangan besar dalam pertempuran ini, membuatnya semakin percaya diri dan penuh semangat. Ternyata pasukan Daxia tidak sehebat yang dikatakan. Satu-satunya keunggulan mereka hanyalah baju zirah mereka yang kuat, sulit ditembus. Tapi kalau soal kemampuan bertempur, mereka sangat lemah. Mo Han bilang pasukan Daxia sangat tangguh, menurutku itu cuma alasan untuk menutupi kekalahannya sendiri. Kata Faize dengan penuh kebanggaan, baru saja bertempur dan langsung meraih kemenangan gemilang, ia pun merasa telah menorehkan pencapaian besar, terlebih lagi, pasukan pemberontak yang dipimpin Mo Han bahkan tidak berani bertempur langsung melawan Daxia, semakin membuktikan kehebatannya dalam peperangan, para prajuritnya pun semakin kagum dan mengeluh-elukannya. Jenderal kita luar biasa, bisa mengalahkan pasukan Daxia dengan begitu mudah. Sebentar lagi, kita pasti bisa membasmi mereka semua. Jenderal Faize akan menjadi pahlawan terbesar Siyu. Mo Han terlalu melebih-lebihkan pasukan Daxia. Nyatanya, di hadapan Jenderal, mereka tak lebih dari ayam dan anjing lemah. Jenderal, kali ini Anda telah meraih kemenangan besar. Jangan lupakan kami para saudara yang telah bertempur bersama. Faize tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, kalian sudah berjuang bersamaku, bagaimana mungkin aku melupakan kalian? Kalau bukan saudara-saudara sendiri yang kuangkat, siapa lagi? Seorang perwira mengusulkan, Jenderal, bagaimana kalau kita langsung mengepung kota dan membantai semua pasukan Daxia di dalamnya? Faize berpikir sejenak sebelum menjawab, jangan terburu-buru. Pasukan kita telah menempuh perjalanan panjang dan sangat kelelahan, baru saja bertempur. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa mengeluarkan kekuatan maksimal. Lebih baik kita beristirahat semalam, makan dan minum dengan baik, lalu besok pagi kita lancarkan serangan ke kota. Mendengar keputusan ini, para prajurit semakin bersemangat, Jenderal begitu peduli pada kami, besok kami pasti bertempur mati-matian untuk Jenderal. Pasukan Siyu pun mulai mendirikan kemah hanya beberapa ratus meter dari kota. Mereka menyalakan api unggun, memasak, dan menikmati hidangan, tanpa sedikit pun menganggap pasukan Daxia sebagai ancaman. Sementara itu, Mo Han yang berada di kejauhan telah menyaksikan seluruh jalannya pertempuran. Saat mendengar bahwa pasukan Siyu berhasil mengalahkan pasukan Daxia, ia langsung terpana. Mo Han sangat memahami betapa lemahnya kekuatan militer Siyu. Bahkan jika ia hanya membawa 30.000 prajuritnya sendiri, ia bisa dengan mudah menghancurkan pasukan Siyu. Bagaimana mungkin pasukan kelas 3 seperti mereka bisa mengalahkan pasukan Daxia? Ada sesuatu yang sangat aneh di sini, apakah mereka menggunakan ilmu sihir atau semacamnya?
Mohan segera memberitahu lebih lanjut mengenai pertempuran tadi, namun, setelah mengetahui bahwa hampir tidak ada tentara Daxia yang tewas, ia malah tertawa sinis. Bodoh sekali, pasukan Daxia sengaja berpura-pura lemah untuk memancing musuh masuk lebih dalam. Ini jelas jebakan yang telah mereka siapkan. Orang bodoh ini benar-benar percaya bahwa mereka telah memenangkan pertempuran. Saat pertempuran berikutnya terjadi, mereka pasti akan dimusnahkan seluruhnya. Mohan merasa marah, tetapi ia juga tidak bisa hanya diam melihat pasukan Xiu dihancurkan. Ia segera berkata, cepat. Aku harus menemui Fa Yize sekarang juga. Mohan membawa pasukannya menuju tempat perkemahan pasukan utama Xiu. Namun, begitu ia melihat lokasi yang mereka pilih untuk bermalam, amarahnya langsung memuncak. Jarak mereka dengan kota terlalu dekat. Kavaleri Daxia hanya perlu satu kali serangan kilat, dan dalam sekejap mata mereka sudah bisa mencapai barisan depan Xiu. Pasukan Daxia berpura-pura kalah. Jelas mereka sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Kemungkinan besar menjelang tengah malam ketika para prajurit kelelahan dan kehilangan kewaspadaan. Dengan posisi seperti ini, pasukan Xiu sama sekali tidak akan sempat bersiap untuk menghadapi serangan mendadak. Dengan wajah penuh amarah, Mohan segera mencari Fa Yize. Kamu ini bagaimana? Kenapa membiarkan pasukan berkemah di tempat seperti ini? Tidakkah kamu tahu betapa berbahayanya ini? Kamu adalah jenderal yang memimpin seluruh pasukan. Sikap sembrono seperti ini hanya akan membunuh seluruh prajuritmu. Fa Yize hanya meliriknya dengan tatapan meremehkan. Saat ini, ia sudah sama sekali tidak menaruh Mohan dalam pandangannya. Ketahuilah posisimu terlebih dahulu. Apa hakmu untuk mengajari jenderal sepertiku? Kalian berkemah terlalu dekat dengan kota. Begitu pasukan Daxia menyerang di malam hari, mereka pasti akan menghancurkan kalian. Ini adalah Xiu, bukan wilayah Turkistan. Jenderal kami baru saja memenangkan pertempuran besar dan berhasil mengusir pasukan Daxia ke dalam kota. Tempat ini bukan untukmu berbicara. Saat bertemu dengan pasukan Daxia, kalian hanya tahu ketakutan dan bahkan tidak berani bertarung. Dengan keadaan seperti itu, bagaimana bisa kamu berani berdiri di sini dan mengkritik jenderal kami? Jenderal kami tahu bagaimana cara bertarung. Kamu tidak perlu ikut campur. Yang perlu kalian lakukan hanyalah berdiri jauh dan menonton. Pengecut, katanya pasukan kavaleri Turkistan tak terkalahkan, tapi aku lihat mereka juga tak ada bedanya dengan yang lain. Kosong mendengar hinaan dan ejekan yang terus-menerus dilontarkan oleh para prajurit Xiu, wajah Mohan menjadi merah padam, lalu berubah menjadi biru keunguan. Kini ia benar-benar mengerti bahwa orang-orang ini tidak akan mendengarkan peringatan apapun. Mereka hanya akan sadar setelah mengalami kekalahan besar dan merasakan langsung betapa mengerikannya pasukan Daxia. Namun, jika mereka benar-benar terjebak dalam rencana Daxia, kemungkinan besar mereka tidak hanya akan kalah, tetapi akan mengalami kehancuran total. Meskipun Mohan tidak menyukai pasukan Xiu, namun ia juga tidak bisa membiarkan mereka semua terbunuh begitu saja. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan sekarang adalah memerintahkan pasukannya untuk mendirikan kemah di dekat sana, tetap bersiaga, dan bersiap untuk bertempur kapan saja. Saat pasukan Xiu kalah, setidaknya ia masih bisa memberikan bantuan dan menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Mohan tidak ingin membuang waktu untuk berdebat lebih lanjut dengan mereka. Ia pun membawa pasukannya mundur ke belakang untuk mendirikan kemah dan berjaga. Dasar pengecut, para perwira Xiu masih saja mengejeknya dengan sengaja agar ia mendengar. Wajah Mohan semakin muram, tinjunya mengepal erat. Namun, sebagai jenderal dari pasukan yang telah kalah dan sekarang hanya bisa berlindung di bawah orang lain, ia tidak punya hak untuk membalas hinaan mereka. Tidak peduli seberapa besar amarahnya, ia hanya bisa menelannya mentah-mentah. Bab 682. Amarah Mohan. Mohan membawa pasukannya mendirikan perkemahan sekitar 2 li dari lokasi pasukan Xiu. Jarak ini tidak bisa dibilang terlalu dekat, tetapi juga tidak terlalu jauh. Baginya, pasukan Xiu hanyalah umpan. Jika mereka terlalu dekat, bukan tidak mungkin pasukan Daxia akan mengepung dan menghancurkan mereka juga. Bagaimanapun juga, ia tidak bisa membiarkan pasukannya mengalami kekalahan lagi. Jika pasukan Daxia benar-benar melancarkan serangan mendadak terhadap Xiu, maka dari jarak ini, ia bisa dengan cepat bergerak untuk merespons. Namun, para prajurit Mohan merasa sangat marah. Sepanjang hidup mereka belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Orang Xiu ini benar-benar mencari mati. Sebentar lagi mereka pasti akan hancur. Jangan bicara sembarangan. Mohan melotot kepada anak buahnya.
Kemudian menurunkan suaranya setelah memastikan tidak ada tentara Siyu di sekitar mereka. Ia berkata dengan nada serius, "Saat ini, kita masih bergantung pada Siyu. Berhati-hatilah dengan perkataan kalian, jangan sampai Raja Siyu mendengar sesuatu yang tidak seharusnya. Saat kita berlindung di bawah orang lain, kita harus bisa menahan diri, tunggu saja sampai Daxia menyerang, mereka sendiri yang akan menyesal nanti." Salah satu perwira mengangguk, berkata, "Benar, kita harus membiarkan mereka menerima pelajaran dulu, baru mereka sadar akan niat baik Tuan." Meskipun para prajurit Turkistan setuju, di dalam hati mereka tetap menyimpan kebencian terhadap pasukan Siyu, mereka hanya bisa menahan diri sembari menunggu saat di mana pasukan Siyu akan mengalami pukulan besar. Hanya dengan begitu, mereka bisa merasa puas. 000 di perkemahan pasukan Siyu. Faize duduk di samping api unggun, memanggang seekor domba gemuk, aroma daging panggang menyebar ke seluruh perkemahan, menggoda selera para prajurit yang duduk mengelilinginya. Faize mengambil pisau kecil, memotong sepotong daging, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sambil mengunyah, ia memuji, luarannya garing, dalamnya empuk, benar-benar lezat. Namun, salah seorang bawahannya yang lebih berhati-hati merasa gelisah dan berkata, "Jenderal, meskipun kita menang dalam pertempuran hari ini, namun aku rasa ada benarnya juga perkataan Mohan, jarak perkemahan kita terlalu dekat dengan kota, jika musuh menyerang saat kita tertidur, meskipun kita bisa mengalahkan mereka, tapi kita tetap akan menderita kerugian besar. Menurutku, kita harus lebih waspada." Mendengar ini, Faize mengangguk ringan dan berkata, "Tenang saja, aku sudah mempertimbangkan hal ini dari awal, kita semua adalah veteran perang. Mana mungkin kita akan melakukan kesalahan sekecil ini? Justru ini adalah strategi kita. Dari luar, kita terlihat lengah dan tidak siap. Tapi sebenarnya, ini adalah jebakan untuk menarik musuh agar menyerang. Begitu mereka masuk ke dalam perangkap kita, saat itulah mereka akan menghadapi kehancuran." Para jenderal lainnya sama sekali tidak menyangka strategi ini. Sungguh layak disebut sebagai Jenderal Agung. Aku benar-benar mengagumi kecerdikanmu. Aku sudah tahu bahwa Jenderal Agung tidak mungkin melakukan kesalahan. Ternyata ini semua untuk mengelabui Mohan. Kita harus memberi mereka pelajaran. Mereka pikir hanya karena memiliki pasukan kavaleri, mereka bisa menekan kita. Kali ini, jika kita bisa mengalahkan pasukan Daxia, kita akan lihat apa lagi yang bisa dikatakan Mohan. Raja pasti tidak akan menaruh perhatian padanya lagi. Faize merasa sangat puas dengan sanjungan dari anak buahnya. "Baiklah, segera bersiap. Pastikan pasukan tersembunyi sudah berada di tempat. Tunggu sampai pasukan Daxia terpancing. Aku yakin, meskipun mereka sudah kalah, mereka pasti akan melakukan perlawanan terakhir. Kalian semua jangan sampai lengah." Setelah memberi perintah, Faize kembali menikmati daging domba panggangnya. Di dalam benaknya, ia sudah membayangkan bagaimana ia akan memperoleh gelar dan tanah setelah mengalahkan pasukan Daxia. Di Siyu, ia akan menjadi orang nomor 2 setelah raja, menikmati kekayaan dan kejayaan yang tak ada habisnya. Sementara itu, di atas tembok kota, Lin Hai dan Yu Huasi mengamati pergerakan pasukan Siyu di luar sana. Pasukan Siyu ini benar-benar sombong. Mereka bahkan berani mendirikan perkemahan begitu dekat dengan kita. Apa mereka tidak takut kita mengerahkan pasukan kavaleri dan menghancurkan perkemahan mereka dalam satu serangan? Haha, justru, semakin mereka sombong, akan semakin menguntungkan bagi kita. Lin Hai tersenyum. Kalau mereka terlalu berhati-hati, justru akan lebih sulit bagi kita untuk menghadapinya. Bagaimana kalau malam ini aku memimpin pasukan dan langsung menyerbu perkemahan mereka? Kita bisa memanfaatkan kegelapan malam untuk membantai mereka semua. Yu Huasi sudah tidak sabar ingin berperang. "Jangan terburu-buru," kata Lin Hai sambil mengamati perkemahan musuh. "Dari yang kulihat, mereka sendiri sudah mulai kacau di dalam. Jika Mohan benar-benar bisa membujuk mereka, mereka pasti tidak akan tetap berkemah di sini. Jadi, biarkan pasukan Siyu berbangga diri satu hari lagi. Besok kita bertahan di kota, dan lusa kita mulai menyerang." Benar juga, semakin mereka merasa menang, semakin lengah mereka. Ini akan menguntungkan kita. Setelah mencapai kesepakatan, mereka menyerahkan tugas mengawasi pergerakan musuh kepada anak buahnya. Malam berlalu dengan sangat tenang, pasukan Daxia tidak keluar untuk menyerang. Hal ini semakin memperkuat keyakinan para jenderal Siyu bahwa pasukan Daxia benar-benar telah ketakutan oleh mereka, bahkan untuk melakukan serangan mendadak pun tidak berani. Para jenderal Siyu semakin sombong dan merasa superior. Mereka bilang pasukan Daxia sangat kuat, ternyata tidak lebih dari itu.
Aku pikir mereka akan keluar menyerang malam ini, tapi rupanya mereka bahkan tidak berani keluar dari kota. Hahaha, suruh para prajurit menyalakan api, masak makanan yang banyak. Setelah makan kenyang, kita akan langsung menyerang kota. Menurutku, hari ini kita bisa mengalahkan pasukan Daxia. Dengan kemenangan besar ini, Jenderal Agung pasti akan mendapat kehormatan luar biasa di hadapan raja. Mungkin saja beliau langsung diangkat menjadi seorang bangsawan atau penguasa wilayah. Para jenderal lainnya kembali menyanjung Faize tanpa henti. Faize, yang sudah mabuk pujian, mulai benar-benar merasa dirinya akan menang tanpa perlawanan. Namun, sebagai jenderal, ia tetap harus menunjukkan kewaspadaan di hadapan anak buahnya. Dengan sikap penuh wibawa, ia berkata, seperti yang dikatakan, pasukan yang terlalu percaya diri pasti akan kalah. Kita tidak boleh lengah, pastikan semua prajurit makan sampai kenyang, lalu segera bersiap untuk menyerang kota. Hanya dengan menghancurkan pasukan Daxia sepenuhnya, kita baru bisa benar-benar beristirahat dengan tenang. Baik, hamba segera pergi bersiap. 00 Mohan, yang khawatir pasukan Siyu akan diserang oleh pasukan Daxia, hampir tidak tidur semalaman. Begitu fajar menyingsing, ia segera bangun dan pergi ke garis depan untuk memeriksa situasi. Saat menemukan para pengintai, ia buru-buru bertanya, apa yang terjadi semalam? Kenapa aku tidak mendengar suara serangan mendadak dari pasukan Daxia? Para pengintai juga terlihat kebingungan dan menjawab, melaporkan kepada Tuan, semalam pasukan Daxia sama sekali tidak keluar dari kota untuk menyerang. Semuanya sangat tenang sepanjang malam. Bagaimana mungkin? Wajah Mohan menjadi gelap, ekspresinya berubah-ubah. Setelah berpikir sejenak, ia tiba-tiba tersentak, tidak baik. Ini pasti jebakan Daxia. Orang-orang Siyu pasti berpikir bahwa pasukan Daxia ketakutan, sehingga hari ini mereka pasti akan menyerang kota dengan segenap kekuatan mereka. Namun, ini hanyalah perangkap dari pasukan Daxia. Begitu pasukan Siyu kelelahan setelah pertempuran sengit, pasukan Daxia pasti akan melancarkan serangan balik secara tiba-tiba. Bagaimana mungkin pasukan Siyu yang lemah bisa bertahan? Mohan hampir muntah darah karena marah, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Karena jika ia mencoba memperingatkan mereka sekarang, ia hanya akan menerima ejekan dan penghinaan, orang-orang itu pasti tidak akan percaya kata-katanya, malah akan menganggapnya sebagai seorang pengecut yang takut berperang melawan. Pasukan Daxia, bodoh, mereka semua benar bodoh, mereka tidak tahu betapa mengerikannya pasukan Daxia. Apa yang mereka lakukan hanya akan membawa kehancuran bagi mereka sendiri. Tuanku, kenapa Anda masih khawatir dengan nasib pasukan Siyu? Seorang jenderal di sebelahnya berkata dengan nada sinis, menurut hamba, jika mereka benar dihancurkan oleh pasukan Daxia, maka itu adalah akibat dari kebodohan mereka sendiri. Sebaliknya, kenapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut Siyu? Dengan wilayah sebesar ini di tangan kita, kita tidak perlu takut pada pasukan Daxia lagi. Mata jenderal itu bersinar dengan niat membunuh. Ia sudah muak dengan kesombongan orang-orang Siyu. Mereka tidak memiliki keterampilan militer yang hebat, tetapi masih berani meremehkan pasukan mereka. Kini, mereka sudah memahami sebagian besar topografi Siyu. Mereka tidak lagi membutuhkan orang Siyu untuk membimbing mereka. Bersambung